Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa, semangat pagi untuk Ananda semua. Kita berjumpa pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas mengenai notasi algoritma. Nah, sebelum kita memulai pembahasan materi, sekarang Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita raih pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah Ananda diharapkan mampu untuk menjelaskan definisi notasi algoritma dan jenis-jenis notasi algoritma. Nah, yang kedua, Ananda diharapkan mampu untuk menguraikan langkah pembuatan notasi algoritma dalam bentuk deskriptif dan pseudocode. Kemudian flowchart untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketiga, Ananda diharapkan mampu untuk membuat notasi algoritma pemecahan masalah dalam bentuk deskriptif, pseudocode maupun flowchart. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi kita mengenai notasi algoritma. Silahkan Anda lihat video kali ini. Nah, di sini untuk sekedar informasi bahwa kali ini pada pembelajaran algoritma pemrograman kali ini kita akan menggunakan aplikasi bahasa pemrograman C, maksudnya sekarang ya. Jadi nanti kita akan menyajikan algoritma dalam bentuk deskriptif, pseudocode dan flowchart. Kemudian pada akhirnya di akhir pembelajaran nanti kita akan mempelajari bagaimana membuat program dalam bahasa C yang berasal dari algoritma yang telah kita susun, baik itu dalam bentuk deskriptif, flowchart maupun pseudocode. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke notasi algoritma, kita juga harus mengetahui dulu apa itu algoritma itu sendiri. Nah, dapat Anda lihat di sini, algoritma adalah urutan langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nah, di sini Ibu sudah mengira bahwa Ananda semua pasti sudah pernah mengikuti sebuah algoritma, walaupun mungkin Ananda semua belum mengetahui bahwa ternyata itu adalah algoritma. Nah, misalnya di resep makanan, resep membuat makanan itu di dalamnya kita sudah dapat dikatakan sebagai algoritma karena di sana ada petunjuk logis untuk penyelesaian suatu masalah. Masalahnya apa? Adalah memasak suatu makanan. Misal kita akan membuat goreng tempe. Nah, di sana pada buku resep maka akan ada tulisan di situ mulai dari kita menyiapkan bahan untuk membuat tempe goreng, kemudian memotong-motong tempe, bagaimana potongannya, irisannya seperti apa, kemudian membumbui apa saja yang perlu diberikan untuk membumbui tempe agar enak nanti tempe gorengnya, kemudian bagaimana cara menggoreng sehingga dan terakhir adalah bagaimana cara menyajikan tempe itu agar bentuknya disukai oleh orang. Nah, mulai dari menyiapkan bahan tadi sampai dengan tempenya disajikan itu adalah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sampai di sini Ibu harapkan semuanya mengerti. Nah, kita lanjut dengan pengertian notasi algoritma. Nah, notasi algoritma ini adalah sebuah kerangka yang disusun atau ditentukan dalam format tertentu untuk menunjukkan penyelesaian masalah. Nah, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman apapun. Kebetulan pada pembelajaran kita kali ini kita akan menerjemahkannya menjadi bahasa C. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ya, jenis notasi algoritma yang akan kita bahas kali ini adalah algoritma deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Nah, apa bedanya antara tiga ini? Nanti kita akan jelaskan satu persatu pada video berikut ini. Nah, ini yang pertama kita akan bahas mengenai notasi algoritma deskriptif. Nah, algoritma deskriptif ini lebih dekat dengan bahasa manusia. Dia kita tuliskan dalam bentuk bahasa standar saja. Misalnya ini, seperti yang Anda lihat di video,
Ini ada contoh algoritma deskriptif. Algoritma luas lingkaran, menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Algoritma, nah di sini mulai dari langkah-langkahnya, yaitu yang pertama algoritma menerima masukan jari-jari. Jadi itu adalah perintah untuk input, tapi kita bahasakan dengan bahasa manusia. Nah, bahasanya seperti itu. Algoritma menerima masukan jari-jari. Jadi diterima oleh sistem berapa nilai jari-jarinya. Kemudian menghitung luasnya, lalu mencetak luasnya ke piranti keluaran. Nah, seperti ini deklarasinya. Jari-jari sama dengan real. Real itu adalah tipe data bilangan pecahan. Jadi kalau real kita berikan tipe datanya, maka sistem akan menerima nilai dalam bentuk berkoma atau bilangan desimal. Kemudian deklarasi lagi, luas sama dengan real. Luas tipe datanya juga real karena nanti akan terkait dengan jari-jari. Kemudian pi. Pi itu adalah sebuah konstanta yang seperti Anda tahu bahwa nilai pi telah ditentukan 3,14 atau 22/7. Nah, sekarang karena kita akan mempermudah, tidak usah kita tulis 22/7-nya, cukup tulis di 3,14. Kemudian deskripsi. Yang pertama adalah baca jari-jari dulu. Yang dilakukan sistem adalah menerima nilai jari-jari. Kemudian yang kedua, hitung luas. Hitung luas sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari, pi r kuadrat ya kalau rumusnya. Nah, di sini kita tuliskan pi kali jari-jari kali jari-jari karena lebih ke bahasa manusia. Kemudian yang ketiga, tampilkan luas ke layar. Nah, di sini adalah memerintahkan sistem untuk menampilkan tulisan berapa hasil luasnya setelah dihitung tadi dengan cara menghitung luas. Nah, selanjutnya baru selesai n. Kemudian kita lanjutkan dengan notasi algoritma berikutnya, yaitu notasi algoritma dalam bentuk pseudocode. Nah, kalau algoritma pseudocode ini dia lebih sudah ada kode-kodenya sehingga lebih mirip juga dengan nanti kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Sesuai namanya, dia dari pseudocode, dia terdiri dari kode-kode. Jadi kita udah kasih kode-kode, tidak lagi bahasa kalimat atau kata-kata yang banyak seperti di algoritma deskriptif. Nah, ini berikut contohnya. Ini adalah contoh algoritma pseudocode untuk menghitung luas trapesium. Jadi di sini program hitung luas trapesium, deklarasi variabelnya yang dibutuhkan adalah luas, kemudian AB. AB ini kode untuk panjang AB, kemudian CD dan T. Nah, titik 2 integer artinya itu adalah tipe data integer. Berarti yang boleh kita masukkan nilainya di sini adalah dalam bentuk bilangan bulat. Bilangan bulat itu seperti yang Anda ketahui dia tidak pakai koma, bukan bilangan desimal. Nah, kemudian algoritmanya AB panah menuju itu artinya nilai AB dimasukkan. Berarti AB nilainya 10, kemudian CD nilainya 8, T nilainya 7. Nah, luas itu panah juga artinya bisa jadi Anda artikan sebagai sama dengan, atau sebenarnya dia adalah nilai yang di sebelah kanannya itu dimasukkan ke variabel yang namanya luas misalnya. Jadi nilai luas adalah setengah dikali AB dikali CD dikali T. Nanti komputer akan harusnya kita memberikan perintah kepada komputer untuk menghitung proses ini. Setengah kali AB kali CD kali T, artinya setengah dikali nilai AB tadi 10 dikali nilai CD 8 dan nilai T 7. Nah, selanjutnya kalau sudah didapatkan hasil luas, maka kita perintahkan sistem untuk mengeluarkan itu kita beri kode kata write. Kemudian nilai write itu adalah nilai dari luas. Maksudnya nilai luas itu kita write kan, kita tampilkan di desktop, itu perintahnya. Nah, begitu bentuk tampilan algoritma pseudocode. Selanjutnya algoritma yang ketiga adalah algoritma dalam bentuk flowchart. Nah, di sini ada contohnya juga. Ini contoh umumnya.
Misalnya nih, start itu artinya kita memulai programnya. Kemudian do step A, berarti ini adalah berikan langkah apa yang akan dilakukan oleh komputer. Step A, langkah B. Pada kanan di situ ada contoh algoritma untuk mencari nilai SI, misalkan seperti itu ya. Di sana ada start untuk memulai, kemudian ada gambar jajar genjang. Jajar genjang itu fungsinya adalah untuk menerima informasi mengenai input atau output. Nah, kalau yang di atas itu gunanya untuk input, yaitu input nilai P, R, dan T. Nah, kemudian di bawah ada kotak persegi panjang yang artinya proses, artinya kita akan memerintahkan sistem untuk menghitung atau memproses nilai SI. Sini kebetulan kita akan mencari nilai SI sama dengan P dikali R dikali T dibagi 100. Nah, ketika selesai proses tersebut, maka komputer telah mengetahui apa nilai SI. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pakai jajar genjang lagi untuk menuliskan perintah print atau perintah write. Itu adalah untuk menampilkan nilai. Nah, nilai yang akan ditampilkan di sini adalah nilai SI. Jadi kita tulis dengan print SI. Nah, setelah print SI dikeluarkan nilai SI, maka langkah selanjutnya adalah untuk menghentikan kegiatan tersebut dengan menutupnya dengan stop atau end, memakai simbol terminator juga untuk menghentikan. Nah, dengan penjelasan yang bisa Ibu berikan dalam pembelajaran ini, terima kasih atas perhatian Anda semua. Nah, di sini untuk penutup Ibu menyampaikan bahwa pada kelas Maya sudah Ibu upload LKPD. Jadi silahkan Anda kerjakan perintah-perintah yang ada dalam LKPD tersebut. Di sana juga kita akan Ibu telah memberikan soal-soal untuk menambah pemahaman Ananda mengenai notasi algoritma. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.